Dalam Bapa dan Putra dan Kudus. Amin. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih bahwa perjuangan kami bukan hanya perjuangan secara fisik, tetapi perjuangan secara rohani. Musuh kami yang tidak kelihatan. Dan itu seperti dikatakan oleh Saudara Paulus kepada umat Efesus. Musuh kami yang tidak kelihatan di bawah bumi, di atas bumi, di atas langit. Bantu kami ya Bapa, supaya semakin dekat dengan Engkau. Dan keberanian kami untuk mengalahkan kuasa kegelapan dengan berbagai cara. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara, hari ini Yesus mengusir seorang yang kerasukan iblis di Gadara, di dekat kuburan. Dan orang yang kerasukan ini sungguh tak bisa dikalahkan. Ya. Karena itu apa yang dilakukan Yesus adalah bahwa dia serta-merta mengusir ya, si iblis dalam orang yang sakit itu. Dan kita bisa mengerti, memahami bahwa Yesus tidak memberi kesempatan kepada kepada iblis itu. Ya. Bahkan iblis itu mengenal Yesus sebagai anak Allah. Dan ini yang harus menjadi suatu peringatan bagi kita. Peringatan apa? Pertama, kita harus sadar bahwa iblis, setan itu ada. Dia bekerja dengan cara yang lembut, cara yang halus, cara yang kasar. Cara yang kasar bisa kita lihat ketika orang begitu sadis membunuh orang dengan mutilasi, ya, membunuh orang dengan menguburkannya dalam semen yang mengerikan kita lihat di dalam medsos. Ya. Begitu jelas ya, orang pengguguran dimasukkan ke tong sampah atau kepada sumur, ya, mengerikan, semakin mengerikan. Bahkan sudah ada yang mereka sebut gereja setan, gereja yang dibangun khusus untuk menyembah iblis. Ya. Jadi kita harus sadar bahwa iblis itu ada, ya, dan ia mempengaruhi pikiran, perasaan, kelemahan-kelemahan kita. Jadi mempengaruhi pikiran, perasaan, masuk dalam kelemahan. Maka seringkali orang terkena iblis karena ada faktor emosional yang lemah. Bahkan semakin lama semakin kelihatan bahwa orang mempengaruhi sejak dalam kandungan, keluarga. Ya, mengapa demikian? Kalau kita bisa lihat kenapa orang suka laki dengan laki, perempuan dengan perempuan. Ya, itu bisa kita lihat. LGBT itu adalah suatu proses yang menurut saya memang si iblis lakukan itu supaya menghancurkan keluarga, menghancurkan orang. Orang punya kecenderungan untuk menyukai sesama jenis, untuk menyukai yang aneh-aneh. Jadi memang iblis berbuat dengan berbagai macam cara supaya bisa mempermalukan Tuhan dalam tanda petik. Ya. Untuk membuat manusia jauh dari Tuhan, untuk membuat manusia marah pada Tuhan. Ya. Dan itulah yang terjadi pada kenyataan hidup sekarang ini di mana-mana, di Amerika misalnya, LGBTQ, laki dengan laki menikah, perempuan dengan perempuan menikah, lalu mengasuh anak itu. Bahkan mereka ingin Injil dibuang, tidak lagi dipakai sebagai bacaan, sebagai permenungan. Aneh. Jadi memang itulah mungkin iblis bekerja dengan cara yang sangat aneh yang membuat kita menjauh dari Tuhan. Maka mari saudaraku terkasih dalam Kristus, kita sadar bahwa memang iblis ada. Dan cara kita untuk mengatasi musuh kita adalah musuh yang tidak kelihatan. Cara kita mengatasi adalah semakin dekat dengan Tuhan. Ya. Dan semakin kita dekat dengan Tuhan, semakin kita diserang dengan berbagai macam cara. Caranya dengan pikiran, perasaan, dengan kehendak-kehendak yang bertentangan dengan Tuhan, menjauh dari Tuhan, menjadi malas berdoa. Saya
menghadapi seorang yang bukan menghadapi, saya orang melihat orang itu dibuat malas. Ke gereja capek, tidak ke gereja, berdoa pun malas. Jadi disengaja dan dia tahu ketika dia berdoa dia ngantuk tertidur. Saya mengalami itu sendiri ketika saya berada di Filipina. Ketika mau tidur ngantuk, mau berdoa semua serba malas. Ya. Itu juga bagian dari proses di mana iblis membuat manusia tidak mau pergi ke gereja. Iblis membuat manusia tidak mau berdoa. Iblis membuat kita tidak mau berbuat baik. Ya, bayangkan kitab suci ya, dilarang dan akan dilarang di suatu negara bagian di Amerika. Tidak boleh dipergunakan. Anda bayangkan pelajaran agama tidak boleh di sekolah negeri, tetapi perbuatan-perbuatan jahat, perbuatan-perbuatan LGBT dalam buku itu, dalam gambar itu diperbolehkan di perpustakaan. Dilarang ada salib di dalam kelas. Coba. Jadi kita bisa melihat perjuangan pergulatan kita sekarang ini menjadi lebih jelas karena iblis mempengaruhi pikiran, perasaan, emosi orang untuk menjauh dari Tuhan, untuk menjauh dari perbuatan baik. Maka saudaraku terkasih, hati-hati. Kita melihat anak-anak kita dengan berbagai macam cara. Kemarin saya melihat mendapat info bahwa ada gambar-gambar porno yang tiba-tiba masuk begitu saja di YouTube untuk anak kecil. Untuk kita mungkin dewasa kita sudah gampang menghapus, untuk anak kecil terpengaruh. Ya. Jadi sungguh luar biasa pengaruh jahat dari iblis yang ingin mempengaruhi otak pikiran manusia untuk semakin digoda dan dipengaruhi. Ya, saudara, mari kita mendengarkan Tuhan. Mari kita semakin dekat dengan Tuhan. Mari kita berusaha supaya selalu berbuat baik. Sekali lagi selalu berbuat baik. Dan tidak mudah dipengaruhi oleh pikiran dan perasaan yang mungkin menyenangkan. Semoga Tuhan memberkati kita dan kita sungguh mendengarkan kehendak Tuhan untuk melakukan yang baik di atas segala sesuatu. Jangan lelah berbuat baik. Dan kalau kita lelah berbuat baik dan kita berdoa Bapa kami, Salam Maria, Rosario. Ya. Kalau itu tidak bisa, jalankan dengan terpaksa dulu. Misalnya dengan walking Rosario, jalan berdoa Rosario di rumah sambil berjalan. Itu cara kita untuk mengatasi kemalasan, kesombongan, keangkuhan, cabul, iri hati, cemburu. Itu semua adalah ungkapan iblis yang dengan sengaja membuat kita untuk menjauh dari Tuhan. Saya yakin Anda dapat dan mampu. Berkat Tuhan atas Anda semua. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.